wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wa aqimu lan jenengna sira kabeh, lakonana sira kabeh, laksanakan sira kabeh as-sholata ing salat, wa atu lan awiya sira kabeh az-zakata ing zakat, warka'u lan salat sira kabeh, rukuk artine salat, lan salat sira kabeh ma'ar raki'ina sertane wong kang padha rukuk. Ai sallu tegese salat sira kabeh ma'al musallina semertane wong kang padha salat, Muhammadin yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Wa nazala lan tumurun fi ulamaihim ing dalem jelasake ulama-ulama Bani Israil. Wa kanu lan ana sapa ulamaihim yaquluna iku padha ngucap sapa ulamaihim li aqribaihim marang pira-pira kerabat-kerabate wong-wong Yahudi al-muslimina kang padha Islam. Isbitu netepono sira kabeh ala dini Muhammadin ing atase agamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mangka setuhune dini Muhammadin haqqun iku bener. Apa sing temurun atakmurunan nasa bil birri, atakmuruna ana ta padha perintah sira kabeh annasa ing manusa bil birri kelawan nglakoni kebagusan. Albir di sini ada ulama yang menafsiri bil imani kelawan iman, bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Ada ulama yang menafsiri yaitu yang dimaksud bir di sini adalah iman kepada Nabi Muhammad. Watan sauna lan padha ninggal sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Aitat surukuna tegese ninggal sira kabeh ha ing anfusakum. Fala takmurunaha mangko ora perintah sira kabeh ha ing anfusakum bihi kelawan albir. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tatsluna iku padha
maca sira kabeh alkitab ing kitab. Kitab di sini At-Taurata, yang dimaksud adalah kitab Taurat. Wa fihi lan iku tetep ing dalam kitab Taurat al-wa'idu utawi ngancam, ada ancaman ala mukhalafatil qawli ing atase uliye nulayani ucapan, al amala nulayani ing amal. Afala taqiluna, ana toh ora padha duwe akal sira kabeh, ora angen-angen sira kabeh su afiqlikum ing alane penggawean sira kabeh. Fatarji'una mongko bali sira kabeh, bali aja nglakoni barang elek atau mareni sira kabeh. Fa jumlatun nisyani mongko utawi jumlah saking watan sauna anfusakum, mahallul istifhami iku mahallal istifham al ingkari kang bangsa ingkar. Ayat ini masih berkaitan tentang masalah orang-orang Yahudi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa karakter-karakter kejelekan, karakter-karakter yang tidak baik oleh orang Yahudi itu adalah ada 12. Ada berapa? 12. Dan 12 itu juga wasiat yang paling penting yang disampaikan oleh yaitu Bani Israil, dzurriyyatu Ya'qub. Wa aqimus sholata, ini termasuk wasiat yang ke-8. Jadi semua wasiatnya itu jumlahnya ada 12, mungkin dicatat. Yang pertama adalah wa aufu bi ahdi, yaitu al-wafa'u bil ahdi, yaitu menepati janji. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua termaktub di dalam ayat wa iyya ya farhabun, ay al khaufu minallah, yaitu takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ketiga adalah termaktub di dalam ayat wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ay al-imanu bil Qur'an wa rasulil Islam, yaitu iman kepada Al-Quran dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang Yahudi itu selalu mengingkari kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang keempat itu termaktub di dalam ayat wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ini karena berkaitan bahwa orang-orang Yahudi ini di samping selalu mengingkari sifat-sifat Nabi Muhammad, dia juga yang namanya mengingkari tersebut demi kepentingan dunia, demi kepentingan dunia, ibtigha'a ghardid dunya, dia mementingkan materi,
Ini orang-orang Yahudi. Yang kelima adalah termaktub di dalam ayat wa iyaya fattaqun, yaitu taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang keenam adalah wala talbisul haqqo bil batil, termaktub atau tertulis dalam ayat wala talbisul haqqo bil batil, ay adamu khalatil haqqi bil batil. Karena dulu sudah diceritakan bahwa orang-orang Yahudi, kaum Bani Israel ini suka menyampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wasiat yang kedelapan adalah yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah wala termaktub di dalam ayat wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Ay adamu kitmanil haqqi as-sarihi ka awsafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena berkaitan bahwa orang-orang Bani Israel, Yahudi Bani Israel ini suka yang namanya menyimpan sifat-sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang ke-8 termaktub dalam ayat wa aqimus shalah, yaitu melaksanakan sholat. Karena orang-orang Yahudi Bani Israel ini adalah nanti diterangkan orang-orang yang malas melaksanakan sholat. Yang ke-9 adalah wa'atuz zakah ay ita'uz zakah, yaitu melaksanakan atau menunaikan zakat. Karena orang Yahudi ini sukanya adalah menumpuk-numpuk harta. Dia ini tidak mau mengeluarkan zakat. Yang ke-10 termaktub di dalam ayat nanti warka'u ma'ar waqi'in, ay bidukhulil Islam ar-ruku' ma'ar raqi'in min ummati Muhammadin, yaitu melaksanakan sholat sebagaimana umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat jamaah. Ada ulama yang berpendapat ay bidukhulil Islam, yaitu dengan masuk agama Islam. Yang ke-11 adalah termaktub di dalam ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, yaitu ay adamu mukhalafatil qawli lil amal. Ini berkaitan karena orang-orang Yahudi, ulama-ulama Bani Israel ini suka perintah kebaikan, akan tetapi dia sendiri tidak mau melaksanakan kebaikan tersebut, sehingga apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Yang ke-12 adalah termaktub di dalam ayat wasta'inu bis sabri was shalah, ay ista'inu ala jami'i umurikum bis salati bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah semua urusanmu dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Ini 12 wasiat untuk Bani Israel. Maka di dalam ayat ini termasuk wasiat yang ke-8 wa aqimus sholata, wasiat yang ke-8 wa atuz zakah, wasiat yang ke-9 warka'u ma'ar raqiin, ini wasiat
yang ke-10. Kemudian ayat yang selanjutnya ini adalah berkaitan tentang latar asbab nuzul. Ini ayat adalah bahwa Yahudi Madinah ini mempunyai sikap dia ini suka perintah-perintah kebaikan, akan tetapi dia tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Artinya yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Maka di sini akhir ayat afala taqilun. Afala taqiluna, ana toh ora padha duwe akal sira kabeh, ora angen-angen sira kabeh. Su afi'likum ing alane penggawe sira kabeh. Fatarji'una mongko mareni utawa kembali sira kabeh. Fa jumlatun nisyan, jumlah dalafal watan sauna anfusakum, itu mahallul istifhamil ingkari, yaitu menjadi istifham ingkar. Tafsir ringkas ayat ini adalah bahwa yan al-haqqu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mencela utamanya kepada ulama Bani Israel, yang dimana dia perintah ba'dul Arabi bil imani bil Islam wa nabihi, dia perintah untuk iman, untuk masuk Islam, untuk mengimani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam kitab Taurat, akan tetapi dia wayatsrukuna anfusahum, akan tetapi yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Artinya dia perintah iman tapi dia sendiri tidak iman. Maka di sini wal halu annahum yaqra'una Taurah, padahal mereka juga bisa membaca kitab Taurat. Kalau dalam konteks umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia juga iso maca Quran, iso maca Quran, padahal dia juga hafal Al-Quran, iso maca Al-Quran, tapi kok mengkono. Maka aywal halu annahum yaqra'un. Di dalam konteks pada zaman dahulu, wa fiha bi'satun nabiyyi wal amru bil iman wattiba'ihi. Padahal dalam kitab Taurat juga tertulis di situ ada perintah untuk iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada perintah untuk mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ayat ini menjadi dasarnya bahwa qabhu suluki may ya'muru ghairahu bil khairi wa la yaf'aluhu. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa
termasuk langkah yang jelek atau sejelek-jeleknya langkah adalah langkahnya orang yang perintah kebaikan akan tetapi dia tidak melaksanakannya. Di dalam konteks dunia pendidikan, kalau di pondok pesantren umpamane senengane obrak-obrak terus tapi awake dhewe gak tahu terus obrak-obrak ayo setor tapi ndek dhewe gak tahu setor, mau obrak-obrak ini dalam konteks dunia pendidikan. Di dalam konteks apa itu kalau di dunia pendidikan. Lah, langkah-langkah yang seperti itu termasuk langkah yang tidak baik. Langkah yang tidak baik. Begitu halnya termasuk langkah tidak baik, tidak konsisten dengan apa yang menjadi tujuannya. Contoh, kalau dalam konteks ayat ini pada zaman Bani Israel, di dalam kitab Taurat ada penjelasan tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia juga membaca keterangan tersebut, akan tetapi tidak difahami, tidak dilaksanakan. Kalau dalam konteks pendidikan seperti itu, umpama kita sudah niat baik dari rumah, niat bulat, ingin selalu yang namanya rajin belajar, tidak terpengaruh ke sana kemari dan lain sebagainya. Akan tetapi konsep yang sudah ditulisnya sendiri, yang sudah menjadi niatnya sendiri, ini dilanggar sendiri. Contoh, aku kepingin cepet hatam, tapi gak tahu deres, gak tahu setoran kapan iso kata. Aku kepingin cepet lancar, tapi murojaah gak tahu maju, gak tahu murojaah, gak tahu deres. Lah ini langkah-langkah yang seperti itu juga termasuk langkah yang tidak baik, karena tidak konsisten terhadap yang namanya tujuan utama. Bisa difahami ya? Ini dalam konteks pendidikan. Yang kedua menjadi dasarnya bahwa as-sayyi'atu qabihatun wa kaunuha min alimin asyaddu qubhan. Bahwa kejelekan itu adalah suatu hal yang tidak baik. Setiap kejelekan pasti mempunyai nilai yang negatif. Akan tetapi akan tidak baik lagi, terkesan tidak baik lagi kalau itu dilaksanakan oleh seorang yang mengetahui, seorang yang tahu. Upama kalau orang bodoh melanggar, umpama orang bodoh tidak menutup aurat, wong bintu gak nutup aurat, itu jelek, betul gak? Tapi kalau orang tidak gendeng cara kasarane, tambah lebih jelek. Orang biasa melaksanakan kesalahan itu hal yang biasa. Akan tapi kalau orang yang mempunyai ilmu melaksanakan tersebut tambah lebih jelek. Orang tidak tahu hukum,
Umpama orang tidak tahu hukum korupsi umpamanya, itu juga jelek. Akan tetapi kalau orang ini sudah tahu tentang hukum, ini lebih jelek. Cara ning nggone kalangan santri umpamane arek jalanan kok pacaran biasa, tapi kok santri nggih, santri ngajine we taklimul muta'allim kok pacaran, iku tambah lebih jelek, luar biasa elek, luar biasa gak pantese, luar biasa gak pantese. Nak arek embungan misuh yo macem biasa-biasa wae, tapi nak santri hafizah pisan kok misuh iki tambah nemen luar biasa ora pantese. Bisa dipahami ya? Maka dulu waktu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan Isra Mi'raj, di dalam Isra-nya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang tertulis di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3267, kalau Sahih Muslim 2989, itu dijelaskan bahwa yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Besok pada hari kiamat itu ada orang yang dimana orang tersebut ini pada hari kiamat dia ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini di perutnya muter-muter. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya, kan orang tersebut coro sekarang ustadz yang populer, yang populer, ditanya, Cak, kamu dulu pas aku kok suka ceramah kesana kemari, suka ngisi pengajian kesana kemari, pian kok ning kene lah opo? Fayaquluna fulan ma sya'nuka alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Jenengan kok teng mriki wonten napa? Wonten napa? Toh padahal riyen jenengan rumah kula nggih suwai. Jadwale full kesana kemari ngisi pengajian, kesana kemari ceramah dan lain sebagainya. Kok jenengan moro-moro tanggane mriki. Ternyata setelah ditanya tiyambak niki apa sing diceramahno ora iso dilakoni. Mulane terkadang ulama-ulama sufi niki mboten kersa ceramah-ceramah, mboten kersa memberi tausiah niki rata-rata geleme ning gone para santri-santrine. Hanya
maunya hanya berdoa begitu saja. Karena apa? Karena memang terkadang begitu bahayanya orang menjadi dai kondang, akan tetapi yang didakwahkannya dia tidak bisa melaksanakannya. Ini juga mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an juga dijelaskan, tertulis dalam tafsir Ibnu Hatim, di dalam Musnad Hambal, juga nenggone kitab-kitab yang lain, nenggone Syu'ubul Iman Al-Baihaqi, bahwa kanjeng Nabi besar Muhammad SAW waktu Isra itu melihat orang, usriya bi rijalan tuqradu syafahuhum bimaqaridha min narin. Wonten tiyang ilate diguntingi dewi, ilat-ilate dewe digunting-guntingi dewe, guntinge sangka neraka. Qultu man haula ya Jibril, kanjeng Nabi takon karonan malaikat Jibril, karena memang kanjeng Nabi didampingi oleh malaikat Jibril. Niku sinten wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril jawab, haula'i khutoba'u ummatika. Niku para dai-dai dari umat panjenengan yang statusnya alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum, yang dia statusnya adalah suka perintah manusia kebaikan, akan tetapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Kalau falsafah lain seperti lilin, bisa menyinari sekitarnya, akan tetapi dirinya sendiri tambah terbakar. Kalau bahasa Jawa ini sarung plekat didondomi, iso nasekat gak iso nglakoni. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa tadi sudah as-sayyi'atu qabihatun wa qanuha min alimin asyaddu qubhan, bahwa semua kejelekan ini mempunyai nilai yang negatif. Semua kejelekan, jadi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini berakibat tidak baik. Maka kalau orang ini mengetahui tentang hikmatut tasyri' wa falsafatuhu yang dikarang oleh Imam Al-Jurjani, hikmah-hikmah disyariatkannya, contoh kenapa sholat, kenapa zakat, kenapa bentuknya seperti itu, amaliyahnya seperti itu. Kalau kita memahami ini, kita akan yang namanya lebih fokus, akan lebih kita ini mantep terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia tahu hikmahnya. Kalau dalam konteks sholat, dia berarti akan bisa mendorong sholatnya lebih khusyuk. Kalau di dalam konteks membaca Al-Quran, berarti adalah tadabbur. Dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita akan lebih fokus, lebih dekat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini masih kategori adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kita belum bisa sampai tingkat mentadabburi. Karena orang yang sudah bisa mentadabburi Al-Quran ini membutuhkan yang namanya bertahap, sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit.
Kalau kita sudah bisa mentadabburi Al-Quran, kita membaca Al-Quran, ini seolah-olah kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Semakin banyak hafalannya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita terbalik, sing wis hatam tambah melete-melete. Melete. Sing wis hatam tambah sombong. Lah, bisanya tidak seperti itu. Kita harus ngaji seperti tafsir seperti ini agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kita membaca Al-Quran terkadang masih belum bisa fokus, lambene moco tapi dijawil dijak mbak sono seh. Sadaqallahul azim, Qur'ane ditutup wus langsung mengguri. Gitu mboten? Karena dia belum merasa hatinya asik iku yo mesra, asik dengan Al-Quran, asik dengan yang namanya membaca Al-Quran, belum bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Dalam konteks pelajaran ulama, apa itu pelajaran kitab salaf juga begitu. Kalau orang ini belum bisa menikmati, belum bisa merasakan nikmatnya ilmu, belajar umpama, belajar nahwu, ya, dia belum bisa yang namanya merasakan nikmatnya ilmu. Belajar baru sedikit wis ngeluh, wis pusing, pusing. Belajar wis gutu-gutu temen-temen ono sing pusing, alah gak ada tipi takone kubur. Betul gak? Lah, itu karena apa? Faktornya karena dia belum bisa merasakan nikmatnya ilmu. Kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya ilmu, semakin belajar, semakin banyak membaca kitab, semakin banyak bacaannya, semakin banyak pengetahuannya, dia akan semakin haus dengan ilmu, Dia akan semakin banyak ilmu, semakin merunduk seperti padi. Dia akan semakin tahu begitu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang perlu didalami oleh para yang namanya para penghafal Al-Quran. Maka rencana saya besok kalau Ramadan itu membaca di antara dua kitab yang namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang dimana itu adalah menjelaskan tentang bab-bab yang penting, yang utamanya berkaitan dengan pribadi kita sendiri, pribadi kita semua sebagai para penghafal Al-Quran. Dan At-Tibyan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini kitab yang membahas tentang ulumul Quran yang tipis akan tetapi mudah difahami dan sudah mencakup untuk kalangan apa itu para penghafal Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, ya Manahilul Irfan. Kepingin lebih dalam lagi, yaitu apa itu Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena At-Tibyan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini, kalau di dalam Ma'had Ali atau dalam dunia akademik ini sudah masuk di dalam pelajaran S1 semester 1 dan semester 2.
Jadi sehingga kalau para penghafal Al-Quran memahami tentang at-tibyan fi ulumil Quran, ini sudah lumayan, lumayan. Karena apa kok lumayan? Karena dia tahu apa yang dimaksud Al-Quran, apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran, bagaimana prakteknya atau konteks turunnya Al-Quran. Siapa yang pertama memberi titik Al-Quran, yang mengharati Al-Quran, bagaimana konteks pengumpulan Al-Quran pada masa Kanjeng Nabi, masa Abu Bakar, masa Utsman, dan seterusnya. Kita bisa memahami bagaimana madrasah Al-Quran pada zaman sahabat, bagaimana madrasah Al-Quran yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Syam, yang ada di Irak. Siapa saja apa itu yang memperkasai semua. Kita tahu bagaimana tentang nasikh mansuh, bagaimana tentang ayat mutasyabihat. Di Al-Quran kan ada yadullahi fauqa aydihim, yad yang maknanya tangan. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat wajhun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini untuk kategori setara Ma'had Ali, ini at-tibyan fi ulumil Quran. Ini kalau untuk anak-anak mambaul Quran saya kira sudah lumayan kalau apa itu memahami tentang at-tibyan fi ulumil Quran. Di situ juga dikupas tuntas tentang bagaimana tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i, tafsir bil isyari, dan tokoh-tokohnya, tafsir Mu'tazilah, tafsir Syiah, dan tokoh-tokohnya. Bagaimana tafsir apa itu antara tafsir, takwil, dan terjemah juga dikupas. Jadi sudah lumayan. Kalau ingin kita sudah memahami yang tingkatan bawah, kita naik ke atas. Manahilul Irfan Az-Zarqani itu tingkatan level yang setara, yang biasa untuk kategori S3 itu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran itu yang paling populer kitab fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang tafsir Jalalain. Itu penting. Penting. Jadi at-tibyan banyak, ada at-tibyan fi aqsamil Quran. Di situ menjelaskan tentang sumpah-sumpah Al-Quran, wadduha, wal laili, wal asri. Kenapa Allah kok bersumpah? Itu fi aqsamil Quran. Juga ada at-tibyan fi amsalil Quran, yaitu menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan di Al-Quran. Contoh, kamishkatin fiha misbah, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan-perumpamaan di Al-Quran ini dikupas tuntas. Apa hikmah di balik itu semua? Ini memang membutuhkan waktu yang istilahnya itu harus betul-betul mempeng, menggunakan waktu sebaik-sebaiknya agar kita bisa mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian wasta'inu, di dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi kenapa kok sampai begitu? Dia lupa tentang dirinya sendiri, padahal dia juga perintah kebaikan. Dia
Di dalam tafsir yang lain dijelaskan karena dia adalah, yaitu karena suka menuruti hawa nafsu. Yang kedua karena kesombongannya. Karena apa? Kesombongannya. Maka ayat selanjutnya perintah wasta'inu lan amriya pitulung sira kabeh. Ai utlubu tegese amriya nubrih sira kabeh al maunata ing pertolongan ala umurikum ing atase urusan-urusan sira kabeh bisabri kelawan sabar. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut itu pertama bisabri dengan sabar. Al-habsi tegese ngeker membatasi linafsi marang hawa nafsu, bisa yang namanya menguasai, mengatur hawa nafsu alama ing barang takrohu kang gedeng sira ing ma. Ini termasuk puncak keberhasilan adalah dengan as-sabri, dengan sabar, was-sholati dan sholat. Yang kedua dengan yang namanya sholat. Afrodaha ngijiake sapa Allah ha ing as-sholah bidzikri kelawan disebut. Artinya lafal as-sholah ini disebutkan dengan sendirinya, disebutkan dengan apa itu as-sholah di sini. Tidak as-sholawat tapi as-sholah, karena ta'ziman, karena menganggap agung atau mengagungkan li sya'niha marang tingkai sholat. Wa fil hadis lan dalam hadis utai ana dawuh kana ana sapa kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun kunalikane nyusahake ing kanjeng Nabi amrun apa perkara badara monggo agi-agi sapa kanjeng Nabi ilas sholati marang sholat. Kanjeng Nabi sendiri setiap ada problem, ono kesusahan, iki kanjeng Nabi langsung sholat. Lah jenengan sakjane umpamane pokoknya penting sregep sholat jamaah, wiridane ya sing lengkap, atau yang namanya ngrekso qobliyah ba'diyah niki mondok wis gak sumpek. Dini terkadang ada problem iku mergo terkadang wayah jamaah tambah gelindang. Enak kan gelindang ning kamar enak. Ngono terus genep seminggu no, sumpek utek sumpek, pikiran sumpek. Terus nek wis pikiran sumpek nek dielingno pengurus nyentak. Nggih ta mboten? Nyentak. Nek gak nyentak ya protes. Niki terkadang tambah ngumpet ning gone ngguri lawang. Maka terkadang ada pondok pesantren ini yang diwajibkan yang namanya sholat berjamaah. Karena apa? Karena di situ ada falsafah sak ndablek-ndableke uwong, sak ndablek-ndableke arek, kapan jamaahe sregep iki ndableke ilang. Karena apa? Ya karena mau takziman li sya'niha, karena begitu agungnya aktivitas sholat. Mergo dengan sholat sing temen iku ati susah ilang, ati atos dadi lembut, pikiran galau dadi gak galau. Banyak yang bisa mendorong masa depan lebih cerah karena barokahnya
salat, karena aktivitas salat. Wa qila lan den dawake al khitabu ta khitab lil yahudi marang wong Yahudi lamma aqahum, lamma aqa nalikane nyegah nalikane nyegah hu ing Yahudi anil iman saking iman apa asyaru apa dosa wa hubbi riyasati lan seneng menjadi pemimpin. Wong Yahudi niku seneng dadi pemimpin, juga senengane ngumbar hawa nafsu sampai diarani asyar, sampai semua niki berdampak kejelekan karena mengumbar hawa nafsu. Wa umiru lan den perintah sapa wong Yahudi bisabri kelawan sabar. Wa huwa tai as-sabru as-saumu iku poso. Li annahu karana setuhune bisabri atau as-saumu yuksiru, sabar dengan puasa yuksiru bisa mecahake apa as-saum asyahwata ing syahwat. Ulane ada sebagian hadis yang menjelaskan nak wong iki apa itu yang namanya wis kewebelet rabi, kepingin kawin, ya nafsune menggebu-gebu. Sing wedok nak roh arek lanang ganteng titik kok meneh kok uwong gambar, weruh gambar ning gone koran, tah gambar ning gone apa majalah, gambar ning gone buku, arek sing ganteng titikno wis pikirane wis ngeres. Andai kata engkau ada di sampingku, wis ngono wae. Pikirane wis ngeres. Begitu halnya ono arek lanang, pikirane wis ngeres. Roh wong ayu, pikirane wis ngeres. Kok meneh kok uwong gambar ning koran, ning majalah, ketok melenot titik ngono. Pikirane wis macem-macem. Andai kata kamu ada di pangkuanku, oh wis macem-macem. Lah iku nak pikiran-pikiran wis ngeres ngoten niku diperintah untuk poso. Mergo nak poso niku di samping bisa lemes syahwate. Cara saiki nak kepingin kawin kok uli belajar durung selesai gawe poso ben gak syahwate gak selalu muncak. Dibuat untuk puasa. Mergo dengan puasa bisa yuksyirus syahwah. Kepingin sing niku iso ilang. Lah nak mangan terus, apa meneh mangane daging-daging, apa meneh gajah sing wis dimet-met ngene sen dadine kaya pentol iku ya. Oh, tambah iku nggarai. Nggih. Maka dengan cara puasa. Nak gak kuat puasa ya mangane titik. Nak pikirane kesana kemari ya digawe deres. Iku kok suwi-suwi ilang. Wassalati ay bisabri wassalati lan salat li annaha karastune salat ku turisu bisa nekake apa salat al khusyu'a ing khusyuk. Mergo wong ki nak salate bener-bener khusyuk. Wa tanfilan bisa ngilangi apa salat dengan khusyuk al kibra ing gumedhi. Wong sing salate iki tepak, iki mesti sombonge ilang. Sing salate durung tepak
Masiya yo salat tasbih yo dawa serbane yo dawa ketok melitit tetep sing jenenge sombong sifat sombonge tetep menonjol kesombongane mergo apa salate durung tepak nak salate wis tepak wis iso khusuk, wis iso tepak, iki justru sifat sombongnya niki hilang menjadi sifat yang rendah hati, lemes atine, layyinal qalbi, lemes atine. Tapi fakta yang ada wa innaha lanastuhune salat iku lakabiratun ais salat. Tegene salat lakabiratun ku yakti abud aisakilatun tegese berat dilaksanakan illa alal khashi'ina kecuali orang-orang yang khusyuk asakinina kang podo condong ila taati marang taat. Fakta di lapangan salat iku abot dilakoni apalagi wong sing iso salat secara khusyuk. Artinya gangguan iki akeh. Mulane ayatnya wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Siapakah khashiin? Ditafsiri oleh Al-Qur'an sendiri. Siapakah al-khashiin? Ini tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau besok kamu sudah ngaji At-Tibyan fi Ulumil Quran, tahu tentang tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil hadis, tafsir bil ra'yi, tafsir bil isyari dan lain sebagainya. Siapakah al-khashiin? Alladzina yaiku wong akeh yadhunnuna kang ayyukinuna meyakini sapa alladzina sing yakin sapa alladzina annahum istune alladzina iku mulaku rabbihim iku ketemu iku wong kang ketemu pangerane alladzina bil ba'si kelawan dina ba'as. Siapakah al-khashiin? Yaiku wong sing mempunyai keyakinan bahwa besok dia akan ketemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bil ba'si ditangekno sangka kubur. Wa annahum lanastuhune alladzina yadhunnun ilaihi marang rabbi raji'una iku padha bali kabeh fil akhirati ing dalam akhirat fayujazihim mongko bales sapa Allah him ing alladzina. Ayat ini adalah masih berkaitan tentang masalah Bani Israel, yang dimana Bani Israel ini adalah karena dia ini sukanya adalah menuruti hawa nafsu. Yang kedua, dia adalah yang namanya sombong. Mulane paling sombong itu ya wong-wong Yahudi. Mulane masih di negara pun, negara yang sombong-sombong adalah negara yang namanya Amerika sana, yaitu sombong. Solusi agar hati kita, agar kita ini tidak selalu menuruti hawa nafsu, solusi agar hati kita ini tidak sombong, yursyidullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk ilal isti'anati bis sabri was shalah, yaitu solusinya adalah dengan cara yaitu sabar dan melaksanakan sholat. Sabar ada 3. Sabar alal maksiyah, sabar tidak melaksanakan kemaksiatan.
sabar ala ta'ah, sabar melaksanakan ketaatan. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil maksiyah, as-sabru minal musibah. Sabar terhadap cobaan, ujian Allah Subhanahu wa taala, musibah. Yang kedua, sabar melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, sabar meninggalkan kemaksiatan. Solusinya bisabri wassalah. Hatta yaqdiru ala muwajahatil haqiqah wa tasrih biha wa hiya al-iman bi Muhammadin wa dukhul fi dinihim. Sehingga dengan adanya kita ini sabar, dengan adanya kita sholat, ini hati kita akan terbuka, akan mudah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks pada zaman Bani Israel, dia kesombongannya tidak menerima risalah Nabi Muhammad, ini akan hilang. Akan tetapi mereka mengedepankan kesombongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala summa yu'allimuhum anna hadhil muwajahah su'batun syaqqatun 'ala an-nafsil lati la yaqdiru 'alaiha illa al-mukhbituna li rabbihim al-muqinuna bi liqa'illah wa ruju' ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberi petunjuk bahwa hal-hal tersebut sangat berat dilaksanakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Orang yang yakin terhadap adanya akhirat, orang yakin terhadap adanya hari ba'as, orang yang yakin akan adanya kita dibangkitkan dari kubur, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak punya keyakinan seperti itu, maka akan berat yang namanya melaksanakan bisabri wassalah, dengan sabar dan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa masyru'iyatul isti'anah ala syi'abil umur wa syaqqatiha bisabri wassalah. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa kita dianjurkan, disyariatkannya kita ini di dalam menghadapi problem kehidupan, problem pendidikan, problem dalam menghafal Al-Quran dalam konteks santriwal Al-Quran, problem apapun dengan sabar dan sholat. Maka terkadang di dalam konteks hidup kita sehari-hari, kalau kita pusing, aku iki mondok ning dia, istikharah sing pas mondok ning di istikharah. Terkadang ada orang, aku nikah karonan si A, si B, si C, si D, iki sing paling apik, sing endi yo? Istikharah. Untuk akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih baik. Karena baik di pandangan kita belum tentu baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Maka terkadang banyak ulama-ulama yang mencari isyarah-isyarah dari langit, isyarah-isyarah dari langit dengan munajat, dengan sholat dan lain sebagainya, mencari isyarah dari langit. Sehingga terkadang ada orang sing wedok ngono, sing lanang ngono, ya kok gelem ya
Karena apa? Karena terkadang sudah diistikhorohi, ketok sing serba bahagia. Ya, karena istikhorohnya kelihatan gunung yang dimana gunung tersebut banyak pohon-pohon yang hijau dan dikelilingi oleh air-air yang mengalir. Umpama itu kan termasuk impian yang baik. Maka ini ala syi'abil umur wa syaqqata bis sabri was shalah, untuk menyelesaikan problem dalam kehidupan dengan cara sabar dan sholat. Ke dalam konteks orang tahfidz, angelerek ngapalno juz 23 surat Shofat bulat bagi sing kangelan juz 23. Karena si A terkadang kesulitan juz 9, tapi bagi si B paling gampang juz 9. Ada santri lagi paling kesulitan juz 12. Ono si C lagi yang paling mudah juz 12. Tidak sama. Menurut si A sulit, menurut si B mudah, dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya? Dengan sabar. Sabar apanya? Yo sabar didderes terus. Ora kok sabar san Qur'ane diselehno, wis sabar ae. Itu namanya salah memahami sabar. Artinya sabar ya tetap deres terus, tetap ditekuni terus. Nanti lama-lama Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu yang namanya al-futuh, yaitu kita bisa ayat-ayat tersebut, ilmu tersebut bisa nancep di dalam hati kita karena kita sabar ta'allum, sabar mempelajari. Kalau Al-Quran sabar mentadarus terus, mempeng bersungguh-sungguh. Idh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun farahu ila shalah. Sebab kanjeng Nabi sendiri kalau lagi ada problem kanjeng Nabi nggih melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, yang kedua, ayat tersebut menjadi dasarnya bahwa fadilatul khusyu' wat tatamunilahu. Al khusyu' keutamaannya sholat yang khusyuk atau khusyuk di dalam sholat. Orang yang sudah bisa tumak ninah sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, itu merupakan keistimewaan tersendiri. Wa dzikrul maut, dan keutamaannya kita selalu ingat akan mati. Karena tadi dalam ayat dijelaskan al-khasyiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu zikrul maut wa ruju' ilallahi lil hisabi wal jaza, yaitu keutamaannya orang yang selalu ingat yang namanya akan mati. Yang kedua, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ringkasnya, dengan adanya kita eling nenggone akhirat, eling akhirat, maka akan mendorong hati kita ini akan anteng tumak ninah, iso khusyuk uripe, iso anteng uripe, ora sak karepe dhewe. Ya bani Israila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Shadaqallahul azim.